dapat apresiasi karena kita PDAM pertama yang bisa meluncurkan QRIS dinamis untuk pembayaran air. Untuk Tirapay ini kita tanpa biaya admin, Pak. Tanpa biaya admin tambahan. Jadi karena kalau untuk yang di Tokopedia itu biasanya kena biaya lagi 2.500 atau berapa gitu ya. atau berapa. Nah, khusus untuk yang Tirapay ini kita tanpa biaya admin. Karena sistemnya itu kalau QRIS berbasisnya kan ini biasanya dibebankan ke merchant untuk biayanya itu. Sebenarnya nggak gratis juga untuk ke perusahaannya, cuma jadi dibayarinnya sama perusahaan. Halo Arnesia, di sini kita akan diskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan undang banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, alumni Ars University juga. Inilah Kang Asep Suprapto. Ya. Dipanggilnya Ato. Ato. Ya. Silakan perkenalan dulu. Ya. Ya, perkenalkan saya Asep Suprapto. Dulu saya di jurusan Sistem Informasi, lulusan 2020, Pak. Asal saya dari Majalengka. Sini ceritanya merantau sih. Merantau, tapi dekat merantaunya. Lumayan lah ya, nggak terlalu jauh. Iya. Kita break dulu sejenak. Oke Arnesia, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Ato. Nah, di sini mungkin pertama boleh cerita dulu nggak asalnya dari mana? Tadi udah sempat cerita sedikit tapi belum terlalu banyak. Iya, betul Pak. Enggak? Saya lahir di Majalengka, Pak. Ya kecil sampai SMK di Majalengka. Waktu itu saya di desa ini Pak, Randegan Kulon. Randegan Kulon itu agak utara sih, agak utara banget dari Majalengkanya ya. Tapi ke pantai masih jauh dong ya? Jauh kalau ke pantai, karena masih itu dekatnya ke Cirebon sih kalau itu. Kalau kita di ininya. Tapi kita perbatasan ini Pak, dilintasi oleh Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk. Cimanuk. Jadi saya kalau sekolah pas SMP Pak, mau ke sekolah itu jalan kaki, nyebrang naik perahu dulu Pak. Naik perahu. Terus naik lagi, baru lewatin pasar, baru sampai ke SMP. Kalau SD nggak nyebrang sungai? Kalau SD bisa naik sepeda kalau SD, karena jalannya itu beda sebenarnya. Kalau biasanya itu kan kalau SD cakupannya desa, kalau SMP udah kecamatan biasanya cakupannya, makanya kita lewatin itu sungai. Sungai Cimanuk itu? Sungai Cimanuk, tapi yang udah ininya sih Pak, anaknya ya. Okay. Belum, bukan yang gedenya, bukan. Karena ada bendungan juga di kita. Bendungan apa sih di sana? Bendungan Rentang namanya Pak. Bendungan Rentang ya. Di situ. Jadi di situ ada bendungannya, baru airnya kecil loh ke situnya. Daerah situ. Nah, terus SMK-nya di situ juga? SMK udah ke Kadipaten kalau SMK Pak. Jadi masih daerah apa ya, bisa dibilang kota lah. Karena kan kalau dari desanya itu dulu ya pas zamannya warnet booming Pak. Di desa saya mah nggak ada Pak. Oh, jadi kalau mau ke warnet harus ke kecamatan dulu. Jadi pas harus ke jalan mau ke SMP. Dulu karena mengenal kayak komputer kayak gitu, terus HP juga boomingnya itu saya tahunya ya Pak baru pas saya masuk SMP. Dulu pas SMP baru tahu itu. Jadi wah ini baru nih kata saya, ada kayak hal baru gitu yang unik gitu pas mengenal komputer. Ada pelajaran TIK kan dulu di SMP Pak. Jadi kayak dikenalin kita kayak Microsoft Excel dulu.
Saya yang bikin saya kayak wah gitu Pak. Itu awal-awalnya itu ya? Awal-awalnya itu karena di situ kan kita dulu kan kayak bikin sum, average gitu. Karena menghitung itu kan kadang sesuatu hal yang susah-susah gampang gitu Pak. Terus ketemu itu kayak yang kayak gini ada formulanya, rumusnya gini, ternyata lebih gampang gitu. Jadi itu yang memicu menyenangi komputer. Iya, di situ Pak. Makanya pas udah lulus SMP, saya mau ke jurusan ini ke jurusan yang fokus ke komputer gitu. Nah, jadi SMK-nya apa jurusannya? SMK jurusannya RPL Pak. Oh, memang perangkat lunak ya. Iya. Dulu itu nah itu juga pas keluar SMP saya juga ada dua ini nih, mau kemana nih, karena kebanyakan kan orang-orang itu pengen ke SMK 1-nya Pak. SMK 1 Majalengka ya. Pasti kebanyakan ke situ. Terus saya bilang ke orang tua nggak diizinin karena di desa saya nggak ada yang sekolah ke sana lagi. Kenapa? Jadi, terlalu jauh gitu atau gimana? Nggak, biasanya gini, kalau orang tua itu kalau nggak ada temannya suka ini Pak, kayak gitu lah, khawatir. Pas saya nawarin lagi ke yang satunya lagi nih, SMK 1 Kadipaten namanya. Kesini ada tetangga juga, ya udah mending ke situ aja, ada temennya lah, jadi kalau ada apa-apa itu enak gitu. Kayak gitu. Tapi SMK itu tinggal masih di desa yang sama, bolak-balik atau pindah? Ngekos Pak. Ngekos di jadi ngekos Kadipaten. karena lumayan jauh, perjalanan itu 45 menit lah paling cepat naik motor atau naik angkot. Jadi SMK udah ngekos ya? Udah ngekos di sana, udah jauh dari inilah orang tua gitu. Nah di situ juga, pertama masuk agak kaget juga Pak. Pertama masuk itu, loh kok kenapa kebanyakan perempuan? Oh gitu? Iya Pak. Yang RPL ini? Ternyata emang dulunya ini sekolah itu emang SMEA Pak. SMEA yang beralih menjadi SMK. SMK yang ada RPL-nya. Ada RPL-nya, ada TKJ-nya gitu. Emang karena di situ ada 5 jurusannya. Ada ya akuntansi kayak gitu kan kalau semuanya Pak, lebih ke administrasi, terus pemasaran gitu. Nah itu tuh yang RPL kayak TKJ itu baru-baru sebenarnya. Makanya peminatnya juga masih sedikit. Sehingga banyak perempuan. Banyak banget perempuan di situ Pak. Saya satu angkatan cuma 30-an orang Pak, laki-laki. Yang perempuannya? Dari perempuannya ini aja 5. Karena itu 5 jurusan, sejurusannya itu 2 kelas. Rata-rata sekelas itu hampir 40 Pak. Nah saya laki-lakinya cuma 30-an lah, seangkatan gitu. Wah, atas saya ini, juga ya. Ini banget. Nah terus di situ emang pas SMK ini banyak ini sih, banyak di challenge sebenarnya sama gurunya. Kayak kita itu selalu bikin studi kasus yang benar-benar real. Karena waktu itu kan kita udah mulai ngoding tuh Pak, kalau RPL udah mulai ngoding, udah terbiasa lah kayak gitu. Dulu awal ngoding apa? Pakai apa? Awal perkenalan algoritma biasanya waktu itu kan pakai Pascal kalau nggak salah saya, Turbo Pascal gitu. Ya pakai itu. Terus setelah itu lanjut ke zamannya ini Visual Basic VB6 waktu itu Pak, VB6. Terus lanjut lagi ke aplikasi yang berbasis web gitu. Pakainya waktu itu diajarinnya PHP. PHP masih PHP 4 waktu dulu versinya. Tapi udah ya dikit-dikit lah bisa gitu Pak. Jadi sebelum kuliah memang udah sangat mengenal IT lah ya? Ya bisa dibilang gitu Pak. Sampai-sampai kita bikin organisasi dulu Pak. Apa itu? Yang lumayan dikenal waktu itu. Nama organisasinya Gen IT. Oh, jadi kayaknya saya pernah dengar itu. Saya kumpulan dari itu gitu Pak. Cuma ruang lingkupnya emang nggak jauh. Jadi cuma dari kita biasanya ke sekolah, dari sekolah ke sekolah gitu. Kayak bikin ngenalin lah Pak, gitu. Ngenalin. Nah sampai kita emang dinobatkan waktu itu, bukan dinobatkan sih, dapat inilah apresiasi dari sekolah sebagai organisasi yang bisa dibilang profitable waktu itu. Jadi udah mulai nyari duit ya dari waktu SMK. Ya dari situ lumayan Pak, karena
dari situ kita mulai ini jadi dikenal sama sekolah-sekolah lain. Kayak kita bantuin sekolah lain gitu, ya, instalasi kayak gitulah, terus benerin jaringan kayak gitu. Tapi kebanyakannya emang kerjanya bukan lebih ke ngodingnya justru waktu itu, lebih ke yang ya install aja gitu, terus instalasi jaringannya lebih ke situ. Jadi sambil sekolah dulu SMK udah ada side job juga tuh ya? Betul Pak. Tapi sama teman-teman sesama SMK. Inilah SMK gitu. Kita join sama kelas lain yang bisa diajak join lah gitu. Nah, terus bisa kuliah di Bandung gimana itu ceritanya? Nah waktu itu saya pernah PKL juga Pak di Bandung. Oh, waktu SMK PKL di Bandung. PKL di Bandung 3 bulan kan waktu itu. Terus udah balik lagi, masuk lagi. Nah pas ini Pak, banyak lowongan kerja yang masuk karena di SMK yang saya sekolah waktu itu emang jadi ini sih, banyak yang kayak tes gitu, mau masuk kerja itu di sekolah itu gitu Pak. Banyak yang kayak gitu. Iya. Jadi terus banyak yang nawarin kerja kayak di pabrik kan pasti banyak banget tuh Pak, kayak yang otomotif kayak gitu. Nah nggak tahu kenapa teman-teman saya itu kebanyakan malah ke otomotif gitu Pak daftarnya. Saya juga aneh, ini sekolah kita udah punya basic IT, tapi kenapa daftarnya malah pengen ke pabrik kayak gitu. Nah saya yang salah satu orang yang waktu itu saya bersikukuh pengen tetap di IT nih, jalurnya nih iya. gitu. Sampai ternyata yang ke IT justru dikit emang Pak. Lowongan kerjanya itu dikit banget. Malah susah kita nyarinya. Saya juga waktu itu ditawarinnya sama guru saya langsung. Tawarin untuk kerja. Ini ada loker di Bandung. Coba aja masukin ke sini. Kebetulan ini juga, kebetulan itu tempat PKL saya dulu Pak. Oh, jadi dulu pernah PKL di situ, kemudian dia perlu orang hire, nah saya coba apply ke situ. Itu yang di mana tuh? Di Buah Batu itu. Oke, itu ya, Buah Batu ya. Nah di situ, itu juga lama kan dari. Itu sebelum kuliah kan ya? Berarti sebelum dari kuliah Pak. SMK kerja di situ berapa lama dulu kerja? Kerja 3 tahun yang di perusahaan itu. Yang di perusahaan namanya PT JRB Indonesia. Di situ 3 tahunan lah, 3 tahunan lebih saya kerja di situ Pak. Nah di situ. Programmer juga? Di situ programmer. Justru yang ngenalin saya lebih luas tentang programmer itu di situ Pak. Ya karena itu real dunia kerja itu ya. Itu real dunia kerja. Jadi di situ saya programmer. Awalnya kan support dulu nih saya. Karena kan yang saya harus ngikutin dulu patternnya kayak gimana sih. Kalau udah dunia kerja kayaknya udah kita harus kerjanya emang harus tim kan. Nggak bisa sendiri lagi, ngikutin dulu yang lain kayak gimana. Nah waktu itu, kebetulan pas dapat project yang Papua Pak. Kita dapat project Papua waktu itu 4 titik. Di Sorong, Merauke, Biak, sama satunya bukan di Papua sih, di Manado satunya. Nah kebetulan ada project itu, saya jadinya kebagian untuk handle project itu. Nah tugasnya apa tuh waktu saat itu dikirim ke sana? Nah satu kita karena aplikasi ngerjain udah di Bandung, udah beres. Nah ke sana itu kita instalasi, udah instalasi kita pendampingan Pak. Ya ke transfer knowledge penggunanya ya. Ke penggunanya kayak gimana. Terus untuk troubleshootingnya kayak gimana, lebih ke ngajarin itu sih. Kayak gitu. Terus itu juga ya kita jadi butuh waktu lumayan panjang karena emang di Papua ini untuk orang-orangnya emang agak banyak satu untuk yang diajarinnya. Terus emang harus butuh ekstra intens kita ngobrol kayak gitunya Pak. Jadi berapa lama dulu di sana? Dulu, untuk pertama kan saya di Sorong Pak. Di Sorong itu kurang lebih pulang pergi ke Bandung 3 bulan lah. Handle untuk yang di Sorong. Nah setelah itu udah di Sorong pindah ke Manado. Yang di Manado ini lumayan cepat bisa dibilang karena kan ritmenya udah
udah tahu mungkin lah, ya. Udah tahu dari yang sebelumnya kayak gimana. Nah di sini lumayan cepat karena orang-orangnya pun lumayan antusias dan cepat, mudah memahaminya. Di sini cuma sebulan lah kalau nggak salah Pak, sebulan. Jadi saya cuma kesana sekali untuk instalasi, balik lagi ke Bandung, kesana lagi cuma 2 minggu kalau nggak salah. Balik lagi ke sini udah jalan. Itu gitu. Sendiri atau ada beberapa orang tim gitu? Pertama 2 orang Pak, tapi berdua. biasanya tim teknis ini suka ditinggal nih. Jadi kesana itu biasanya saya sama marketing dulu. Kesana berdua sama tim marketing, terus tim marketing cuma seminggu kadang. Tim marketingnya pulang, Saya tim teknisnya yang sendirian di sana. tim teknis sendiri di sana, gitu Pak. Ya itu sih. Jadi bisa mainnya itu ketika udah itu selesai nih, baru bisa main. Kayak yang di Manado nih enak Pak main, karena deket ke pantai kan di sana. Sempat ke Bunaken segala. Ke situ saya sampai ketinggalan Pak. Jadi karena kan waktu itu tuh udah janjian sama orang sana. Orang sana udah berangkat, saya ketinggalan kapalnya. Karena kapalnya kalau hari Sabtu kalau nggak salah berangkat itu, nanti balik laginya itu hari Minggu sore. Jadi cuma sekali. Terlalu inilah ya. Terlalu lama. Kecuali kalau kita ininya pakai boot. Ya. Speedboat itu bisa. Boat ya biasanya ya. Tapi kalau seorang lumayan mahal harganya. Biasanya kita harus berkelompok. Gitu. Jadi Sorong, Manado, terus Biak, dan apa tadi satu lagi? Merauke. Kalau Merauke kebetulan di situ bukan saya yang handle karena bebarengan kan, harus jalan. Jadi saya cuma handle yang 3, Sorong, Manado sama Biak, terakhir Biak. Nah Biak juga di situ orang-orangnya lumayan inilah, jadi bisa cepat. Saya juga cuma kesana sekali, udah pulang lagi udah beres. Gitu mah. Dan itu proyeknya itu di perusahaan apa di sananya tuh? Di sananya itu perusahaan rata-rata PDAM Pak. PDAM. Nah ini PDAM karena ini nanti ada hubungannya nih ya sama cerita berikutnya. Betul, Pak. Tapi tadi belum kuliah tuh ya? Itu belum kuliah. Masih kerja ya. Nah terus mulai kuliahnya gimana tuh? Nah itu saya 2 tahun fokus kerja tuh. 2 tahun fokus kerja, terus handle project yang ya harus kesana kemari. Nah pas saya ngajuin untuk pengen kuliah dan untuk handle projectnya yang sekitaran Bandung aja lah gitu, atau Bandung, Jakarta yang bisa pulang pergi. Tapi kenapa memutuskan pengen kuliah tuh, kenapa tuh dulu? Nah satu saya ini Pak, karena fokus kerja terus, kayak main nongkrong itu nggak ada gitu, kayak gitu Pak. Jadi awalnya itu saya pengen kuliah biar banyak temen. Jadi tujuannya kuliah adalah supaya banyak teman aja ya? Biar ada teman nongkrong gitu. Ya teman nongkrongnya maksudnya kalau yang di perusahaan kadang kan kita ya itu aja. Ini pengen yang lain. Beda lah, yang lain gitu. Nah gitu. Emang ya setelah saya kuliah ya itu yang saya dapat. Gitu. Jadi banyak nongkrongnya, banyak obrol sana sini. Jadi banyak wawasan lagi yang saya dapat gitu Pak di situ. Kalau dari ilmu kuliahnya sendiri ada yang baru nggak dibanding waktu kerja? Nah itu Pak, waktu kerja emang saya fokusnya kan emang taunya teknis, sangat teknis. Jadi yang ngoding, bikin aplikasi, itu aja gitu. Nah pas kuliah saya dapat teori-teori yang mensupport saya untuk teknis gitu, untuk ngodingnya. Karena kuliahnya kan prodi sistem informasi informasi. Jadi selain belajar coding yang sebetulnya udah tahu, ini ada mata kuliah lain yang memang menunjang gitu ya. Sebenarnya yang saya carinya itu lebih ke konsep-konsepnya. Ini kenapa kita bisa gini, ini konsepnya. Jadi yang saya dapat di kuliah itu itunya Pak. Justru karena untuk yang teknis ngoding kayak gitu, saya udah bisa dibilang udah itu sehari-hari gitu Pak yang saya kerjakan. Jadi udah tahu kayak kalau ya pelajaran ini kadang saya juga Pak saya izin telat ya gitu. Saya bisa berani gitu Pak untuk yang kayak coding kayak gitu. Karena kuliah masih sambil kerja ya? Iya betul Pak. Dan kuliahnya di kelas yang sore, kelas malam. Ini penting nih buat Resnesia yang dengar.
Kalau kebetulan yang denger nih lagi masih kerja, kalau mau kuliah bisa ya, Ya, kuliah bisa sambil kerja, bisa kelas sore ya. Nah, contohnya Ya, Kang betul. Ato ini. Gitu, Pak. Oke, terus setelah kuliah tetap kerja terus ya? Ya, karena ya itu ini sih Pak, kerja jadi freelance, kerja lagi freelance lagi ya gitulah sampai ke skripsi nih. Yang unik skripsi sih pas skripsi saya Pak. Jadi skripsi itu pas banget kita zamannya COVID, awal-awal COVID. 2020 ya? 2020 awal. Terus ya jadinya bimbingan kita sering Zoom. Terus kadang gimana ya, feel-nya itu kurang dapat gitu kalau bimbingan kita nggak langsung gitu, kayak gitu. Jadi mengutarakan sesuatu itu kadang ya agak susah juga sih. Kadang ini pengen ngutarain ini tapi kok nggak nyampe gitu. Nggak tahu emang belum terbiasa atau gimana gitu. Nah waktu itu saya bimbingan jadi agak lama sih. Yang lain mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu udah sampai ke bab 2. Saya baru bab 1 itu Pak. Jadi ketinggalan lah, bisa dibilang ketinggalan. Tapi untungnya dosen pembimbingnya ini emang sabar nih. Pembimbingnya Pak Rizal Rahman. Pak Rizal. Pak Rizal Ini Rahman. masih kenal nggak Pak Rizal? Ya, tungguin banget waktu itu. Kebetulan, nah literasi yang saya ininya sih yang kurang. Waktu itu saya ngambilnya ini metode dengan Scrum Pak. Scrum itu literasinya emang sedikit. Jadi nggak banyak orang yang bahas atau mungkin saya kurang jauh searchingnya. Nah saya juga ini banyak diarahinnya sama Pak Rizal ini dulu. Udah ininya kayak gini, cari sini, cari ini. Nah ujung-ujungnya saya dapat tuh sampai walaupun telat, saya dari bab 1 sampai bab 3 itu ngejarnya lumayan lah, bisa cepat waktu itu. Walaupun dicepet-cepetin gitu Pak. Udah beres, kasihin lagi ke Pak Rizal, dikirim ke email kan. Ininya kurang, ganti lagi, revisi lagi. Udah sampai pas yang lain udah beres, saya juga ngejar di bab 4 karena bab 4 sama bab isinya itu saya sebenarnya udah beres sih Pak. Karena kalau itu kan udah pembahasan ke teknisnya, lebih Dan ke sudah aplikasinya. terbiasa itu ya? Itu udah terbiasa, jadi itu bisa cepat. Udah kesimpulan dan itu dikumpulin, udah beres. Akhirnya saya bisa ngejar yang lain waktu itu. Ngejar yang lain dan pas sidangnya pun alhamdulillah nggak ada revisi Pak. Wah langsung ya? Langsung. Malahan waktu itu saya dikasih jempol sama Pak Maksi. Oh Maksi, oke. Sama karena itu Pak Maksi sama Pak Tony yang yang sidang. ujinya. Pak Tony kan lebih ke ini banget nih, biasanya teknis banget kayak betul. Ini prosesnya kayak gini. Untungnya pas saya aman sih Pak waktu itu. Jarang-jarang itu biasanya kalau sidang pasti aja ada revisi. Ya itu juga apresiasi buat saya Pak. Berarti yang saya pelajari di kampus ini ya bisa nerap lah ke saya gitu. Gitu. Dan setelah lulus masih freelance juga itu waktu itu atau gimana? Pas lulus ya kebetulan banget itu masih ini sih Pak. Oh masih di Surapati justru. Kerjanya yang dulu kan di Buah Batu, pindah ke Surapati. Konsultan juga itu ya? Konsultan juga, sama konsultan IT. Cuma fokus bidangnya aja yang beda gitu. Tapi kalau bagian sayanya tetap aja coding gitu. Coding. Jadi di sini juga sama. Waktu lulus juga saya, wisuda itu saya nggak bisa hadir waktu itu Pak. Sayang banget. Nggak hadir wisuda. Wisuda saya nggak bisa hadir. Kenapa lagi keluar kota atau gimana? Iya, waktu itu ada saya harus ngelatih di Jakarta. Waktu itu teman-teman banyak yang ngontak, aduh kenapa nggak hadir nih, sayang banget padahal kita udah ini, ya pengennya mah hadir waktu itu tapi nggak bisa, ya akhirnya ya udah lihat teman-teman aja di YouTube akhirnya Pak. Terus udah itu ya saya pindah lagi, akhirnya resign dari sana.
freelance dulu beberapa bulan, habis lulus kuliah, terus ijazah udah ada, udah ngambil ijazah ke sini, baru waktu itu bisa saya ngelamar lagi ke yang lain. Nah sekarang yang sekarang saya kerja, ini, yaitu di Perumda Air Minum Tirta Raharja, Pak. Perumda Kabupaten Bandung. Air Minum Tirta Raharja, ya. Kabupaten Bandung. Ini bisa dibilang BUMD, Pak. Iya betul, BUMD ya. BUMD-nya Kabupaten Bandung ya. Iya betul. Nah di sini juga banyak pengalaman yang sangat inilah Pak. Yang sebelumnya emang belum saya dapetin. Karena di PDAM ya dulu PDAM sekarang Perumda Pak. Jadi beralih ini. Nah di Tirta Raharja ini saya banyak banget support di bidang IT-nya Pak. Jadi fokus kegiatannya masih IT. Ya IT. Tapi tugasnya mungkin agak beda ya atau masih sama? Tugasnya emang sekarang lebih ke sebenarnya ujung-ujungnya tetap kan ngoding Pak. Tapi emang sekarang kan udah bisa bantuin analisa ini kita ke arah sini bisa nih. Jadi sama masukan-masukan untuk hal yang strategis itu kita bisa lah. Nah kerjasama sama ini sebenarnya saya udah ini Pak udah dari tahun 2017. Jadi dari awal bikin sistem keuangan, sistem pengaduan, sistem SDM-nya gitu, HR-nya. Ini udah saya jalanin semua untuk PDAM ini, untuk Tirta Raharja. Jadi sebelum kerja sebagai karyawan di situ sebetulnya sudah ada kaitan karena itu adalah kliennya Kang Anto ya? Iya, emang dulunya klien. Yang sekarang saya jadi kerja di sana, emang ya sekarang udah banyaknya yang maintain itu aja. Yang dulu pernah dibikin. Betul, maintain dan ngembangin. Terakhir kita habis ngeluncurin rilis ini Pak, namanya Tirapay. Nah sebenarnya apa bedanya skema pembayaran ini dari yang lain? Karena kita juga bisa bayar sebenarnya bisa dibayar untuk tagihan air ini di Tokopedia kayak gitu bisa Pak. Terus di yang lain juga bisa, langsung di mobile banking juga bisa. Nah untuk Tirapay ini kita tanpa biaya admin Pak. Tanpa biaya admin tambahan ya. Jadi karena kalau untuk yang di Tokopedia itu biasanya kena biaya lagi 2.500 atau berapa gitu ya. Atau berapa. Nah, khusus untuk yang Tirapay ini kita tanpa biaya admin. Karena sistemnya itu kalau QRIS berbasisnya kan ini biasanya dibebankan ke merchant untuk biayanya itu. Sebenarnya nggak gratis juga untuk ke perusahaannya, cuma jadi dibayarinnya sama perusahaan. Berarti yang ini. Perusahaannya ini dong ya, tiap ada yang bayar itu sebenarnya kita dipotong ya? sama BI Pak. Tapi kan cuma berapa gitu, 0, berapa. Nah itu. Jadi biar kita memudahkan untuk pelanggan. Nah terus karena waktu itu COVID kita didorong juga untuk gimana caranya kita pembayaran bisa cashless Pak. Selain dari karena kan masih ada aja yang mau ke loket kayak gitu, ke loket juga masih ini. Nah tapi kita coba yang walaupun ada yang ke loket harus pakai ini. Gitu. Jadi dari pelanggannya punya bank apapun bisa ya? Bisa Pak, untuk QRIS bisa karena kan itu emang udah ini kan support standar dari ini ya? Ya standar dari BI. Jadi emang semua mobile banking, e-wallet itu udah bisa pembayaran pakai QRIS ya. Gitu. Itu kapan peluncurannya tuh? Udah lama atau baru? Udah lama, kita peluncur 2000 ini bulan Oktober Pak. Jadi udah jalan 3 bulan lah. Udah jalan 3 bulan. Nah itu juga kita Pak dapat apresiasi. Karena kita PDAM pertama yang bisa meluncurkan QRIS dinamis untuk pembayaran air. Jadi untuk yang PDAM lain ini belum kedengeran nih. Jadi kita kenapa kita pengen bikin itu sebenarnya? Next stepnya itu kita bakal bikin kayak PDAM mobile-nya Pak.
Karena untuk PDAM mobile ini di luaran sana banyak. Kita nggak bisa kayak PLN, Pak. PLN udah satu kan, udah untuk seluruh Indonesia. Oh, karena PDAM itu banyak banget ya? Iya, PDAM karena banyak banget, tiap daerah ada. Nah, kita cari-cari untuk PDAM yang lain. Ini untuk pembayarannya rata-rata belum ada di aplikasi mereka. Jadi ya ruang lingkupnya itu untuk pasang baru, kayak pelanggan yang ini mau pasang baru, terus lihat tagihan kita berapa sih untuk bulan depan. Nah, kita pengennya di aplikasi kita selain melihat rincian tagihan kita berapa, histori bayar kita berapa, tapi pembayaran juga kita pengennya ada di aplikasi kita itu. Makanya kita ada step dulu nih bikin yang TiraPay. Nantinya kalau ini aplikasi mobile-nya udah jadi, ini tinggal ditempelin di situ. Jadinya ada kira-kira menu khusus. Berapa lama lagi peluncurannya nih? Kira-kira di Januari kita udah bisa rilis. Udah sebentar lagi ya? Sebentar lagi. Sekarang udah ya sebulan terakhir ini kita finishing nih sebenarnya. Sekarang lagi tahap alpha testing sih sebenarnya. Masih udah bisa masuk ke Play Store, tapi masih dicobanya itu untuk internal aja dulu. Belum, tinggal nanti masuk beta, terus beta nanti bisa ya? rilis lah. Ya 2 minggu lagi lah insya Allah bisa, Pak. Mantap. Nah, peresmiannya juga ini sama Bupati, Pak. Emang Bupati yang sekarang Kabupaten Bandung antusias banget untuk kayak menyambut teknologi ini gitu. Kita juga yang kemarin untuk pembayaran QRIS sangat diapresiasi sama beliau. Sebentar, namanya siapa Pak Bupatinya? Pak Dadang Supriyatna. Pak Dadang. Kemudian wakil bupatinya Pak Syahrul ya. Betul. Itu Pak. Sering juga itu main pas tahun sekarang sih. Kayak buka bersama. Kayak ya sering lihat lah. Terus pas comment center kita baru diluncurin, pada datang ke kantor kita, Pak. Wah, antusias banget pokoknya yang ininya dari itu Pak DS sama Mbak ini wakilnya. Iya, kita juga bangga dong ada alumni ARS yang bisa bikin sesuatu yang bermanfaat. Ya, semoga kedepannya lebih bisa berinovasi lagi lah, Pak. Karena untuk teknologi ini tidak ada habisnya kayaknya, Pak. Bakal terus berkembang. Betul, semoga betul. Ada banyak lulusan dari AS ini yang bisa support lagi tentang IT ini, Pak. Banyak support. Sip, gitu. Kita break dulu. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are.
Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi. Di sesi yang ketiga ini saya akan minta Kang Ato untuk memberikan advice, mungkin nasihat buat Arsnesia yang masih di bangku kuliah, masih berjuang nih belum lulus. Silakan, Mangga. Ya mungkin berdasarkan pengalaman saya ya Pak, kita kadang berpikir pengen selalu mengerjakan hal-hal yang wah, yang besar gitu. Itu saya dapat dari pas saya kuliah. Tapi sebenarnya kita harusnya fokus ke hal-hal yang kecil, tapi goals-nya itu kita dapat. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal yang terlalu gede, tapi kadang kita nggak capai gitu, nggak bisa dapat goalsnya. Tapi justru kita harus fokusnya ke hal-hal yang kecil untuk mencapai hal yang lebih besar. Jadi sedikit-sedikit, kecil-kecil tapi terus gitu ya? Terus gitu, kayak gitulah Pak. Nah itu juga bisa dibilang saya pernah ngalamin itu. Jadi dulu ngerintis kayak programming gitu, saya goalsnya cuma kecil aja, saya pengen bisa bikin sesuatu aplikasi yang bisa mendukung saya kerja dulu, yaitu aplikasi Tasklist. Saya bikin aplikasi Tasklist untuk diri saya sendiri Pak. Tasklist itu. Terus ke hal yang lebih gede lagi, saya pengen bikin aplikasi yang bisa memonitoring Tasklist saya ini berapa hari dikerjakannya, tapi waktunya ini bisa kasih tahu gitu ke saya. Ini ternyata segini hari lagi nih, ini Tasklist ini harus beres. Itu dikasih tahu ke saya. Nah dulu saya ngerjain itu bisa ini Pak, sehari jadi, sehari jadi gitu. Kayak Tasklist yang kayak gitu aja. Tapi goalsnya itu bisa saya capai seminggu. Yang saya pikirin pengen bisa gitu udah bisa implementasi. Nah akhirnya aplikasi itu sekarang digunakan Pak, sama perusahaan. Oke. Jadi yang goal besarnya udah tercapai sekarang ya? Udah bermulai tercapai. dari yang kecil-kecil tadi ya? Nah itulah ya cerita, ya pengalaman saya. Jadi kadang hal yang saya nggak pikirin dulu, sekarang malah bisa sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Itu sih Pak. Oke, nah di akhir sesi seperti biasa saya akan berikan sebuah t-shirt. Ini sebagai kenang-kenangan, ini Kang Ato pernah ngobrol di sini. Nah, mangga tolong dipakai. Oh, ini yang PDAM-nya jadi ketutup ya Pak. You are? Yes, we are. Oke Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Kang Ato yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat, dan kita akan terus di Futars, Create Your Future with Ars. Futars, Create Your Future with Ars.